Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sanlawi selaku dosen pembimbing metodologi studi Islam beserta teman-teman sekalian. Baiklah, saya Siti Malamalia dengan NIM 2014-20161 akan menerangkan tentang misi ajaran agama Islam. Misi ajaran Islam. Pendahuluan, studi terhadap misi ajaran Islam secara komprehensif dan mendalam adalah sangat diperlukan karena beberapa sebab sebagai berikut. Pertama, untuk menimbulkan kecintaan manusia terhadap ajaran Islam yang didasarkan kepada alasan yang bersifat bukan normatif, yakni karena diperintah oleh Allah dan bukan pula karena emosional, semata-mata melainkan karena didukung oleh argumentasi yang bersifat rasional, kultural, dan aktual. Kedua, untuk membuktikan kepada umat manusia bahwa Islam baik secara normatif maupun secara kultural dan rasional adalah ajaran yang dapat membawa manusia kepada kehidupan yang lebih baik tanpa harus mengganggu keyakinan agama Islam. Ketiga, untuk menghilangkan citra negatif dari sebagian masyarakat terhadap ajaran Islam. Selanjutnya, misi Islam. Terdapat sejumlah argumentasi yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa misi ajaran Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Argumentasi tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, untuk menunjukkan bahwa Islam sebagai pembawa rahmat dapat dilihat dari pengertian Islam itu sendiri. Kedua, misi ajaran Islam sebagai pembawa rahmat dapat dilihat dari peran yang dimainkan Islam dalam mengenai berbagai problematika agama, sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Dari sejak kelahiran Islam sudah memiliki komitmen dan respon yang tinggi untuk ikut serta terlibat dalam memecahkan berbagai masalah tersebut. Islam bukan hanya mengurusi sosial, ibadah, dan seluk-beluk yang berkaitan dengannya saja, melainkan juga ikut terlibat memberikan ajaran keluar yang terbaik untuk mengatasi berbagai masalah tersebut dengan penuh bijaksana, adil, demokratif, manusiawi, dan seterusnya. Hal-hal yang demikian itu dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, dalam bidang sosial, Islam memperkenalkan ajaran yang bersifat egaliter atau kesetaraan dan kesederajatan antara manusia dengan manusia lainnya. Selain itu, ajaran Islam tentang aspek sosial juga menekankan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana halnya kaum pria dan kaum wanita dalam Islam memiliki kesamaan kesempatan dan peluang untuk mengaktualisasikan potensi yang ada dalam dirinya. Ajaran Islam dalam bidang sosial seperti inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran yang bersifat egaliter, toleransi, persaudaraan, tolong-menolong, nasihat menasihati, saling menjaga dan mengamankan, dan seterusnya. Kebolehan bersahabat dengan non-muslim dan larangan bersahabat dengannya tidak bersifat mutlak, melainkan muqayyad atau bersifat temporer, yakni dibatasi dan dikaitkan dengan suatu sebab seperti membela diri dan pembelaan terhadap penganiayaan dan mewujudkan kerukunan untuk kemaslahatan bersama dalam kehidupan sosial. Kedua, misi Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam dapat dilihat dari ajaran dalam bidang ekonomi yang bersendikan asas keseimbangan dan pemerataan. Lebih lanjut, ajaran Islam sangat melarang keras melakukan praktik riba atau membuang uang yang menguntungkan secara berlipat ganda tanpa memperhitungkan kemampuan orang yang meminjamnya. Ketiga, misi ajaran Islam rahmatan lil alamin dalam bidang politik terlihat dari perintah Al-Quran agar seorang pemerintah bersikap adil, bijaksana terhadap rakyat yang dipimpinnya dan memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Pendahuluan kepentingan rakyat daripada kepentingan dirinya, melindungi dan mengayomi rakyat, memberikan keamanan dan ketentraman kepada masyarakat. Keempat, misi rahmatan lil alamin, ajaran Islam dapat bidang hukum. Hukum terlihat dari perintah Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Ayat tersebut memerintahkan seorang hakim akan berlaku adil dan bijaksana dalam memutuskan perkara yang tidak memandang perbedaan pada orang yang sedang berperkara. Yang kelima, misi ajaran Islam rahmatan lil alamin dapat pula dilihat dalam bidang pendidikan.
Ketiga, misi Islam dapat pula dilihat dari misi ajaran yang dibawa dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misi kerahmatan Nabi Muhammad SAW bukan hanya dapat dilihat dari misi ajaran Islam yang dibawanya, sebagaimana telah disebutkan di atas. Berkaitan dengan itu, dari sejak kelahirannya, melainkan juga terlihat dalam praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai seorang yang sangat sayang kepada umatnya dan kepada manusia umumnya. Sifat Nabi Muhammad yang menampilkan diri sebagai seorang yang penyayang itu bukanlah sama sekali merupakan kelemahan atau sifat pengecut, melainkan justru di dalamnya terdapat kekuatan. Banyak penilaian objek yang diberikan oleh orientalitas barat tentang kasih misi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini. Arthur Glenn Leonard dalam bukunya Islam, Her Moral and Spiritual Value misalnya mengatakan, untuk mengerti roh Muhammad atau jiwa Islam dengan sempurna, orang harus tahu lebih dulu bahwa Muhammad bukan hanya pengembara biasa yang menghabiskan umur, melainkan satu dari orang yang paling setia, jujur, dan sungguh-sungguh dari setiap masa dan zaman. Selanjutnya, Raymond Leroux dalam bukunya La Vie de Mohammed juga mengatakan, dalam kenyataannya Muhammad itu adalah promotor revolusi sosial yang revolusi internasional yang pertama. Ia meletakkan dasar-dasar suatu negara yang disiarkan ke seluruh dunia dan semata-mata hanya menjalankan hukum keadilan dan belas kasih. Ia mengkhutbahkan persamaan antara seluruh manusia serta kewajiban untuk saling menolong dan persaudaraan sedunia. Sementara J. Christy Wilson mengatakan, anak ini, Muhammad, ditakdirkan untuk menjadi orang Arab yang terbesar yang pernah hidup dan salah satu dari tokoh yang paling berpengaruh dari segala zaman. Fakta bahwa Nabi Muhammad sebagai orang yang amat kasih dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia itu telah diketahui oleh Allah sendiri dalam ayatnya yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Keempat, misi Islam selanjutnya dapat pula dilihat pada kedudukannya sebagai sumber nilai dan pandangan hidup manusia. Dalam hal ini, Islam telah memainkan 4 peran sebagai berikut. Pertama, sebagai faktor kreatif, yaitu ajaran agama yang dapat mendorong manusia melakukan kerja produktif dan kreatif. Kedua, faktor motivatif atau bahwa ajaran agama dapat melandasi cita-cita dan amal perbuatan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya. Ketiga, faktor sublimatif, yakni ajaran agama yang dapat meningkatkan dan mengkuduskan fenomena kegiatan manusia, tidak hanya keagamaan saja, tetapi juga yang bersifat keduniaan. Keempat, faktor integratif, yaitu ajaran agama yang mempersatukan sikap dan pandangan manusia serta aktivitasnya, baik secara individual maupun kolektif dan menghadapi berbagai tantangan. Kelima, misi ajaran Islam sebagai pembawa rahmat dapat pula dilihat dari peran yang dimainkan dalam sejarah. Sebagaimana tercatat dalam sejarah bahwa Islam di abad klasik, abad 7-13 Masehi atau selama lebih kurang 7 abad telah tampil sebagai pengawal sejarah umat manusia menuju kehidupan yang tertib, aman, damai, sejahtera, maju dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Keenam, misi ajaran Islam lebih lanjut dapat pula dilihat dari praktik hubungan Islam dengan penganut agama lain, sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Fakta sejarah menyatakan bahwa masalah yang pertama dilakukan Nabi Muhammad di Madinah adalah menjalin hubungan yang harmonis dan tokoh-tokoh dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Madinah melalui apa yang dalam sejarah dikenal sebagai Mistaq al-Madinah atau Piagam Madinah. Berdasarkan fakta dan analisis di atas, kita dapat mengatakan bahwa misi ajaran Islam adalah untuk melindungi hak-hak asasi manusia, baik jiwa, akal, agama, tahta, keturunan, dan lain yang terkait. Untuk itu, maka Islam sangat menekankan perlunya menegakkan keadaan dunia yang aman, damai, sejahtera, tentram, dan saling tolong-menolong.
toleransi, adil, bijaksana, terbuka, kederajatan, dan kemanusiaan. Dengan ajaran yang demikian, maka Islam bukan agama yang harus ditakuti, apalagi dituduh sebagai ajaran teroris, pembuat kekacauan, atau sebagainya. Misi ajaran Islam yang demikian itulah yang mendasari seluruh bangunan ajaran Islam dalam berbagai bidang. Ajaran Islam dalam bidang teologi, filsafat, hukum Islam atau fikih, tasawuf, tafsir, hadis, aliran modern, pendidikan, dakwah, dan sebagainya adalah bukan tujuan. Sebuah bidang studi sebagai aspek ajaran Islam itu amat luas dan mendalam serta berusia tua suatu ajaran Islam itu sendiri. Namun tujuan dari semua bidang studi itu dapat mewujudkan misi Islam sebagaimana berikut. Karena itu jika dijumpai ajaran Islam yang bertentangan dengan misi ajaran Islam tersebut, boleh jadi telah ada hal-hal yang perlu diluruskan. Untuk itu, upaya mewujudkan misi dan cita Islam merupakan tanggung jawab penganutnya. Citra Islam yang penuh dengan keramahan manusiawi sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta fakta sejarah perlu dijaga dan dilestarikan sepanjang zaman. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.